Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak Dr. Kurniawan Nur Ramadhani dan Ibu Febrianti Stefani selaku dosen pembimbing saya. Saya berikan rasa terima kasih telah menyempatkan waktu Bapak Ibu pada presentasi seminar proposal saya kali ini. Nama saya Ahmad Kadir Jailani dengan NIM 13012200057 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Deteksi Alat Pelindung Diri menggunakan Faster Air CNN pada citra kamera pengawas di lingkungan konstruksi. Bapak Ibu sekalian, ada 4 poin utama yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah resiko tinggi di sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari International Labour Organization, hampir 3 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Dengan sekitar 330.000 diantaranya berasal dari sektor konstruksi. Di Indonesia sendiri, BPJS Ketenagakerjaan mencatat 370.747 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2023, di mana 2.965 kasus diantaranya berasal dari sektor konstruksi. Fakta ini menunjukkan berapa krusialnya penggunaan alat pelindung diri untuk menjaga keselamatan pekerja. Poin kedua, keterbatasan pengawasan manual. Saat ini, pengawasan penggunaan APD di lapangan seringkali masih dilakukan secara manual. Pendekatan ini sangat tidak efektif karena keterbatasan manusia dalam memantau area kerja secara terus-menerus dan rentan dalam kesalahan akibat kelelahan atau kelalaian. Akibatnya, akurasi dan konsistensi pengawas menjadi rendah sehingga dibutuhkan sistem otomasi yang lebih handal. Poin ketiga, pemanfaatan teknologi deep learning. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul kebutuhan akan solusi berbasis computer vision dan algoritma deep learning yang mampu melakukan deteksi APD secara otomatis dan real time. Salah satu algoritma deep learning yang sangat unggul saat ini adalah Faster Air CNN. Algoritmanya sangat unggul dalam hal presisi dan kecepatan deteksi objek. Berbagai studi telah membuktikan keberhasilan algoritma ini dalam mendeteksi berbagai jenis APD, seperti helm keselamatan, rompi, hingga masker gas. Faster Air CNN terbukti lebih unggul dalam menangani kasus variasi ukuran dan kompleksitas objek yang kerap dijumpai di lingkungan konstruksi, dibandingkan dengan metode single stage seperti YOLO V3, yang masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi APD secara optimal. Poin keempat, kebutuhan implementasi di Indonesia. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan, terutama terkait minimnya implementasi Faster Air CNN untuk mendeteksi berbagai jenis APD secara bersamaan pada lingkungan konstruksi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem APD menggunakan Faster Air CNN dengan arsitektur backbone ResNet50 yang akan dilatih menggunakan dataset open source CHVG dalam format VOC XML. Dataset ini juga akan diperkaya melalui proses augmentasi untuk meningkatkan robustness model terhadap berbagai kondisi pencahayaan dan sudut pandang. Dari latar belakang yang telah saya uraikan, penelitian ini merumuskan dua masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan arsitektur Faster RCNN untuk mendeteksi APD pada citra. Yang kedua, bagaimana kinerja arsitektur Faster RCNN dalam mendeteksi APD pada citra. Agar penelitian ini tetap fokus dan terukur, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, penelitian ini tidak membahas implementasi sistem pada perangkat edge atau sistem produksi nyata. Fokusnya adalah pada pengembangan dan evaluasi model pada deep learning itu sendiri. Yang kedua, saya tidak menggunakan transfer learning lintas domain industri seperti laboratorium ataupun pabrik kimia. Penelitian ini secara spesifik berfokus pada lingkungan konstruksi. Yang ketiga, dataset yang digunakan hanya mencakup 8 kelas APD. Yang pertama, person untuk manusia, face untuk rompi, glass untuk kacamata, head untuk kepala, red untuk helm merah, yellow untuk helm kuning, blue untuk helm biru, dan white untuk helm putih. Detail ini dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 di proposal saya.
Poin terakhir adalah penelitian ini tidak membahas deteksi pelanggaran atau pelacakan individu. Fokusnya hanya murni pada deteksi keberadaan dan jenis APD pada citra. Untuk slide kelima, kajian teori bagian ini akan membahas dasar-dasar teori yang menjadi landasan penelitian saya. Yang pertama ada di arsitektur Faster RCNN. Nah, Faster RCNN adalah algoritma deteksi objek berbasis deep learning yang sangat efisien dan akurat. Keunggulannya terletak pada pengenalan region proposal atau RPN yang mengotomasi proses proposal objek sehingga mempercepat inferensi tanpa mengorbankan performa deteksi. Arsitektur ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ekstraksi fitur, RPN, dan Object Detection Head. Untuk backbone-nya, saya menggunakan ResNet 50 atau Residual Network 50 Layer. Nah, ResNet 50 ini adalah arsitektur convolutional neural network yang dirancang untuk mengatasi masalah degradasi akurasi pada model yang sangat dalam. Inovasi utamanya adalah residual connection atau shortcut connection yang memungkinkan model melompati lapisan dan menghindari hilangnya informasi akibat vanishing gradient dengan 50 lapisan dan blok residual sebagai satuan utamanya. ResNet 50 sangat efisien sebagai fitur ekstraktor, menghasilkan peta fitur lebih mendalam dan kaya informasi semantik dibandingkan backbone lain seperti VGG16, sambil tetap menjaga kompleksitas komputasi. Nah, untuk integrasinya, ResNet 50 akan digunakan sebagai backbone untuk menghasilkan peta fitur pada citra input, yang kemudian digunakan oleh RPN untuk mencari proposal region. Kombinasi ini memungkinkan model untuk melakukan deteksi dengan ketelitian tinggi pada objek kecil maupun besar, seperti helm, masker, atau rompi di lingkungan konstruksi yang kompleks. Berbagai studi membuktikan bahwa integrasi Faster RCNN dengan ResNet 50 menghasilkan performa deteksi yang unggul, bahkan pada kondisi pencahayaan buruk dan latar yang kompleks. Nah, untuk penelitian terkait untuk memperkuat dasar argumen pemilihan metode dan membandingkan performa model, saya akan mengulas beberapa penelitian yang terkait dengan judul saya. Yang pertama ada di jurnal pertama, PPE Detector, a YOLO-based architecture to detect personal protective equipment for construction site, oleh Ferdus dan Ahsan pada tahun 2022. Model yang digunakan adalah model YOLO-X yang telah dimodifikasi. Datasetnya, mereka menggunakan dataset yang sama dengan saya, menggunakan CHVG open source dataset, yang juga menjadi acuan dataset utama. Skor MAP-nya, model ini mencapai medium average precision sebesar 89%, diklaim 3,6% lebih tinggi dibandingkan YOLO V5X. Untuk relevansinya, jurnal ini menjadi acuan penting karena penekanannya pada deteksi objek kecil yang merupakan tantangan umum di lingkungan konstruksi. Meskipun menggunakan YOLO yang merupakan single state detector, ini memberikan baseline perbandingan yang kuat untuk Faster RCNN yang merupakan two-stage detector yang diharapkan unggul dalam presisi deteksi objek yang bertumpuk. Untuk jurnal kedua, ada Comparison of Machine Learning Approach for Robust and Timely Detection of PPE in Construction Site oleh Azizi et al. Dipublikasikan pada tahun 2024. Untuk modelnya ini, penelitian ini secara langsung membandingkan Faster RCNN dengan FSDET atau Few Shot Object Detection. Dataset yang mereka gunakan adalah kombinasi dari Pictor V3 dan dari Apache. Untuk performanya, Faster RCNN yang mereka buat ini mencapai medium average precision sekitar 73,8%, sedangkan FSDET sekitar 55,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa Faster RCNN dengan backbone ResNet 50 memberikan hasil yang lebih stabil dan akurat untuk klasifikasi helm, rompi, dan sepatu keselamatan. Jurnal ini sangat relevan karena secara langsung membandingkan Faster RCNN, yaitu metode yang saya pilih dalam pendekatan lain. Ini mendukung argumen saya dalam memilih Faster RCNN karena kemampuan dalam menangani kondisi dunia nyata seperti occlusion, pencahayaan buruk, dan data yang terbatas, yang merupakan isu krusial dalam deteksi APD di lingkungan konstruksi. Untuk jurnal ketiga,
Ada gas mask wearing detection based on faster RCNN oleh Wang et al. Dipublikasikan pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan faster RCNN dengan backbone ResNet 50. Untuk datasetnya, mereka menggunakan dataset custom yang difokuskan pada deteksi masker gas. Untuk performanya sendiri, medium average precision dengan standar COCO, mereka meningkat signifikan 36,7% menjadi 59 setelah ditambahkan fitur Pyramid Network atau FPN dan online hard example mining. Nah, untuk MAP50 yang standar mereka mencapai 82,6% saat input gambar diperbesar menjadi 1280 x 1280 pixel. Relevansinya, jurnal ini memiliki korelasi tinggi dalam segi metode dan target penerapan deteksi gambar. Ini menunjukkan potensi faster RCNN dalam mengatasi tantangan deteksi APD pada objek kecil dan beragam kondisi pencahayaan. Penambahan FPN dan OHM juga menjadi strategi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa model saya. Untuk jurnal yang terakhir, yang keempat, yang akan saya bahas ini ada The Compliance of Head-Mounted Industrial PPE by Using Deep Learning Object Detector by Isailovich et al. Pada tahun 2022. Penelitian ini membandingkan YOLO V5, Faster RCNN, dan MobileNet V2 SSD. Datasetnya sendiri mereka menggunakan gabungan dataset publik RoboFlow dan Pictor PPE, serta citra hasil crowdsourcing. Untuk performanya, YOLO V5 menunjukkan performa terbaik dengan rata-rata precision 92% dengan recall 61%. Faster RCNN memiliki precision 76,9 dan recall 59,6%. Sedangkan MobileNet V2 SSD mencatat precision 85,7% dan recall 60,9%. Relevansi jurnal ini adalah karena secara langsung membandingkan performa faster RCNN dengan YOLO dan SSD single shot detector pada dataset yang sama. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan performa model saya. Selain itu, penelitian ini fokus pada deteksi 12 jenis APD di area kepala dan penggunaan metode ROI yang mempercepat pelabelan dan mengurangi kesalahan klasifikasi lokasi. Ini bisa dikembangkan untuk APD bagian tubuh lain. Selanjutnya, untuk metode penelitian, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan saya lakukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada di dataset. Setelah itu arsitektur model dan proses pelatihan model, dan terakhir implementasi dan evaluasi. Nah, untuk datasetnya sendiri, ini adalah beberapa contoh citra dari CHVG dataset yang akan saya gunakan. Dataset ini bervariasi dan mencakup berbagai kondisi lingkungan konstruksi yang penting untuk melatih model yang robust. Nah, ini ada slide yang menunjukkan CHVG yang saya gunakan dari platform Figshare memiliki 1699 gambar dengan anotasi format VOC XML. Total objek dalam dataset ini adalah 11.604 objek. Distribusi kelasnya ada sebagai berikut. Nah, seperti yang bisa dilihat, person ada 4.000-an objek, rompi 2.000, gelas 500, head 700, dan helm untuk yang warna merah 400, yellow 1200, yang warna biru 500, yang putih 1200-an. Nah, bisa dilihat kalau di sini ada ketidakseimbangan kelas dalam penerapan distribusi kelas yang ada di dataset saya. Nah, mungkin ini bisa jadi kekurangan karena bisa dilihat kalau gelas ini pasti akan memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan kelas-kelas lainnya yang memiliki instance objek yang jauh lebih banyak. Nah, mungkin kedepannya saya bisa perbarui dengan menerapkan normalisasi data di mana semua dataset akan memiliki jumlah yang sama. Nah, untuk augmentasinya sendiri, untuk meningkatkan robustness model terhadap berbagai kondisi, saya akan melakukan augmentasi data. Setiap data gambar asli akan dibuat menjadi 4 augmentasi baru, sehingga total gambar akan menjadi 5 kali lipat dari aslinya.
Jadi 1699 akan menjadi dikali 5, 8000, 8000-an gambar ya hasilnya. Jumlah objek juga akan meningkat sesuai rasio gambar baru karena bounding box akan ikut ditransformasikan. Saya akan melanjutkan dengan menjelaskan mengapa augmentasi data ini penting dan detail dari masing-masing teknik. Nah, augmentasi data itu adalah teknik krusial dalam deep learning, terutama ketika berhadapan dengan dataset yang terbatas atau mungkin meningkatkan kemampuan generalisasi model. Ada beberapa alasan utama saya menerapkan augmentasi CHVG dataset pada kali ini. Yang pertama, meningkatkan robustness model. Yang kedua, mencegah overfitting. Yang ketiga, meningkatkan generalisasi model. Nah, untuk tekniknya sendiri ini saya sudah jabarkan. Yang pertama ada brightness and contrast adjustment. Teknik ini mensimulasikan kondisi pencahayaan yang berbeda, dari sangat terang hingga sangat redup. Ini membantu model mengenali APD terlepas dari kondisi pencahayaan di lapangan. Yang kedua ada motion blur. Ini mensimulasikan gerakan cepat yang mungkin terjadi pada lokasi konstruksi. Ini penting agar model tetap dapat mendeteksi APD pada pekerja yang sedang bergerak, bukan hanya pada pekerja yang diam. Selanjutnya ada random rotation, yaitu mengubah orientasi objek pada citra. Ini berguna karena pekerja biasanya berada dalam berbagai posisi dan sudut pandang yang berbeda terhadap kamera, sehingga APD yang mereka kenakan mungkin terlihat miring atau terbalik. Nah, terus horizontal flip adalah mencerminkan citra secara horizontal. Ini secara efektif menggandakan dataset dan mengajarkan model untuk mengenali objek tanpa bergantung pada orientasi aslinya. Nah, yang terakhir ada random scale, yaitu mengubah ukuran objek secara acak. Ini sangat penting untuk deteksi APD karena objek misalnya helm bisa tampak sangat kecil jika pekerja berada di tempat yang sangat jauh dari kamera, atau besar ketika pekerja sedang dekat dengan kamera. Teknik ini bisa membantu model untuk menjadi scale invariant harapannya. Nah, untuk dataset setelah augmentasi, tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Jadi yang awalnya total objek ada 11.604, setelah diaugmentasi menjadi 58.020 objek. Nah, mungkin penggunaan nanti saya mungkin bisa pakai augmentasi ini untuk menyamakan jumlah objek masing-masing kelas untuk menghindari invarian jumlah invarian objek ketika pelatihan deteksi. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan arsitektur faster RCNN dengan backbone ResNet 50. Seperti yang terlihat pada diagram, prosesnya akan dimulai dengan pertama, input image. Citra dimasukkan, dataset dimasukkan untuk melakukan pelatihan. Yang kedua, ada CNN, yaitu fitur ekstraktor. Menggunakan ResNet 50 sebagai backbone untuk mengekstraksi fitur dari citra input. Selanjutnya ada feature map, hasil ekstraksi fitur kemudian diubah menjadi feature map yang akan diproses oleh RPN. Nah, RPN ini, Region Proposal Network, adalah jantung inovasi dari Faster RCNN. RPN menggunakan anchor boxes untuk menghasilkan proposal region atau ROI, Region of Interest, yang memiliki probabilitas tinggi mengandung objek. Selanjutnya ada region proposal adalah proposal kotak-kotak yang akan dihasilkan oleh RPN, di mana diharapnya kotak-kotak ini besar kemungkinannya ada objeknya di dalam. Nah, yang terakhir ada step classification, yaitu di mana RCNN akan mengklasifikasikan objek yang terdeteksi ke dalam kategori APD yang diharapnya sesuai. Nah, untuk regression ini dia akan melakukan regresi kepada bounding box untuk menentukan posisi objek secara akurat. Nah, oke. Selanjutnya ini bisa dilihat untuk backbone ResNet 50-nya.
Ini adalah ilustrasi blok residual ResNet 50, yang dimana inovasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, komponen utamanya adalah residual connection atau shortcut connection yang memungkinkan model melompati satu atau lebih lapisan. Ini sangat penting untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada model deep seperti Faster RCNN. Pada ResNet 50 yang memiliki 50 lapisan. Dengan demikian, ResNet 50 dapat mempertahankan informasi penting dan menghasilkan peta fitur yang lebih mendalam dan kaya informasi semantik dibandingkan backbone lain. Nah, ini adalah diagram bagaimana ResNet 50 akan terintegrasi dengan Faster RCNN. ResNet 50 akan menghasilkan peta fitur yang kemudian digunakan Region Proposal Network untuk mencari proposal region. Umumnya keluaran dari blok keempat atau ResNet 50 itu akan digunakan sebagai dasar untuk RPN, sementara yang untuk C5-nya dipakai head klasifikasi yang di bagian feature map yang setelah diregresi. Kombinasi ini memungkinkan deteksi yang sangat presisi pada objek kecil maupun besar, seperti helm atau rompi. Dalam berbagai studi seperti yang tadi di Wang et al., Isailovich et al., telah membuktikan keunggulan performa deteksi model ini, bahkan pada kondisi pencahayaan buruk dan latar yang kompleks. Nah, untuk alasan pemilihan Faster RCNN ini, jadi yang alasan pertama itu karena dia two-state detector dibandingkan YOLO, Faster RCNN secara umum akan menunjukkan akurasi yang sangat tinggi, terutama dalam mendeteksi objek kecil atau objek yang bertumpukan atau occluded, seperti kalau misalnya ada banyak orang lagi berkumpul, terus ada yang menghalangi, dia itu Faster RCNN dia lebih bagus secara teori daripada YOLO. Nah, ini karena Faster RCNN itu menggunakan region proposal network yang terlebih dahulu mengusulkan region of interest dan diharap memiliki potensi tinggi mengandung objek. Setelah itu ROI ini akan direfine dan diklasifikasikan secara terpisah. Nah, perbedaannya dibanding YOLO sebagai single state detector, dia memprediksi bounding box dan kelas secara langsung dalam satu tahap. Meskipun ini cepat, pendekatannya seringkali berkompromi dengan presisi, khususnya pada objek kecil dan objek yang berdekatan. Nah, untuk proses pelatihannya ini bisa dilihat diagramnya pada gambar 4 yang ada di proposal saya. Itu dimulai dari proses mulai, terus akan melakukan import dataset CHVG. Terus akan dilakukan pre-processing. Data mentah yang CHVG tadi akan melalui tahap pre-processing di mana ada algoritma yang melakukan resizing gambar menjadi 800 x 800 pixel. Nah, ini juga akan dilakukan normalisasi dan augmentasi data seperti yang tadi saya bahas, brightness dan kontras, motion blur, random rotation, horizontal flip, dan random scale. Nah, setelah diprocessing, dataset ini siap untuk digunakan. Lanjut ke step split. Dataset split ini akan dibagi menjadi 3, yaitu training set, validation set, dan test set. Untuk training modelnya, Faster RCNN dengan ResNet 50 ini dilatih menggunakan hyperparameter, yaitu learning rate, batch size, dan jumlah epoch disesuaikan secara iteratif. Nah, untuk learning rate-nya itu saya akan menggunakan 0,005 dan diturunkan secara bertahap menggunakan scheduler dengan learning rate minimum 0,00005. Faktor penurunannya 0,1 dan step size setiap 5 epoch. Strategi penurunan learning rate ini mengikuti prinsip step LR, di mana perlambatan bertahap bertujuan untuk menghindari overshooting minimum lokal pada fungsi loss. Penurunan learning rate yang lebih lambat
di mana setiap 5 epoch dibandingkan dengan 3 epoch yang sebelumnya. Memungkinkan model melakukan eksplorasi yang lebih menyeluruh pada landscape loss function dan yang kemungkinan dimungkinkan oleh kapasitas komputasi yang lebih tinggi. Konfigurasi ini juga memfasilitasi pencapaian early stopping yang lebih stabil. Nah, untuk batch size-nya ini saya akan coba-coba untuk dari ukuran 8, 16, 24, dan 32. Pemilihannya sendiri dia akan dimungkinkan apabila GPU yang saya gunakan itu memorinya cukup memadai, yang memungkinkan loading sejumlah gambar secara bersamaan lebih banyak. Jadi kalau misalnya batch-nya 32 terus GPU-nya memadai, proses trainingnya ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan batch size yang lebih rendah. Nah, tapi batch size yang lebih besar dapat mempercepat konvergensi dan memberikan estimasi gradien yang lebih stabil. Pemilihan nilai optimal akan dilakukan berdasarkan mean average precision pada validasi. Set optimizer akan dievaluasi SGD, ADAM, dan ADAM-W untuk membandingkan efektivitasnya. Untuk optimizernya, dia akan dievaluasi menggunakan stochastic gradient descent dengan momentum 0,9 dan weight decay 0,005. ADAM dengan weight decay-nya 0,001, ADAM-W-nya dengan decay 0,01. Evaluasi terhadap ketika optimizer ini bertujuan membandingkan efektivitas metode konvensional dengan pendekatan adaptif, khususnya dalam konteks dataset yang memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Nah, weight decay ditambahkan untuk mencegah overfitting dengan memberikan penalti pada bobot yang besar. Untuk anchor size dan aspect ratio-nya, dia diatur sesuai karakteristik APD pada dataset. RPN parameternya untuk RPN parameternya saya akan menggunakan bawaan dari library Faster RCNN, dan detection parameternya dikalibrasi. Saya coba untuk kalibrasi untuk menghindari false positif dan menjaga recall terhadap objek kecil. Untuk backbone extractor ini akan mempertimbangkan penggunaan feature pyramid network dan pembekuan layer dasar untuk meningkatkan deteksi objek kecil dan mempercepat konvergensi. Nah, modelnya ini akan dilatih dengan jumlah epoch yang saya tentukan, atau dia akan berhenti jika memenuhi kondisi early stop. Nah, setelah itu akan didapatkan model yang telah dilatih dan dioptimalkan. Nah, dengan ini prosesnya sudah selesai. Oke. Setelah proses pelatihan dan fine-tuning model selesai, tahap krusial berikutnya adalah evaluasi untuk mengukur performa sistem deteksi APD yang telah dibangun. Evaluasi ini akan dilakukan secara kuantitatif menggunakan metrik standar dalam deteksi objek. Ada 3 metrik utama yang akan saya gunakan. Yang pertama ada intersection over union, di mana IOU adalah metrik yang mengukur seberapa besar tumpang tindih antara bounding box hasil prediksi model dan ground truth, atau area objek yang sebenarnya. Sebuah prediksi dianggap sebagai true positif jika nilai IOU-nya lebih dari 0,5. Metrik ini menjadi dasar untuk menghitung precision dan recall. Nah, selanjutnya precision dan recall. Untuk menilai akurasi dan kelengkapan deteksi, dua metrik ini akan digunakan. Untuk precision, dia akan mengukur ketepatan deteksi model, yaitu proporsi bounding box yang diprediksi benar dari semua prediksi yang dibuat. Nah, selanjutnya ada recall. Recall itu mengukur kelengkapan deteksi model, yaitu proporsi objek ground truth yang berhasil dideteksi oleh model dengan jumlah kelas yang ada dalam citra yang sedang diproses. Nah, yang terakhir ada mean average precision. MAP adalah metrik standar yang paling komprehensif yang digunakan untuk mengukur performa model deteksi objek. Dia mencerminkan area di bawah kurva precision recall atau PR curve. Nah, yang MAP merepresentasikan rata-rata kualitas deteksi untuk semua kelas objek yang ingin dideteksi oleh model, di mana dia mempertimbangkan akurasi lokasi atau bounding box dan seberapa baik model menyeimbangkan antara precision dan recall. Nah, untuk MAP sendiri dia ada 2 varian yang akan digunakan. Yang pertama ada mean average precision at 0,5, di mana precision diukur pada satu titik ambang IOU 0,5. Ini berarti suatu deteksi dianggap benar
jika tumpang tindih antara bounding box prediksi dan ground truth tidak lebih dari 50%. Nah, selanjutnya ada MAP at 0,5 dan 0,95. Ini adalah rata-rata MAP pada pada 10 ambang batas IOU yang berbeda. Nilainya dari 0,5 hingga 0,95 dengan interval 0,05. Varian ini merupakan standar evaluasi yang lebih ketat dan sering digunakan dalam benchmark seperti COCO atau Common Object in Context, yang mengharuskan model berkinerja baik di berbagai tingkat akurasi lokasi. Nah, evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada faster RCNN, tapi juga dilakukan pada model pembanding yaitu YOLO V5, guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing arsitektur. Hasil dari evaluasi ini akan dianalisa secara kuantitatif dan diinterpretasikan untuk menyimpulkan efektivitas menggunakan faster RCNN dalam mendeteksi APD di lingkungan konstruksi. Temuan ini diharap dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem pengawasan keselamatan kerja berbasis kecerdasan buatan. Baiklah, sekian dari presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.